Hai gengs, kalian penasaran gak sih kenapa kalimat nomor 1 dan 2 itu salah, sedangkan kalimat nomor 3 itu justru benar. Jadi banyak yang punya pemahaman seperti ini. Banana itu objek, omsik juga objek, kenapa salah? Nah nomor 3, kenapa justru malah benar? Cinggu itu kan artinya teman, teman itu kan orang. Dia kan bukan objek, kenapa malah benar? Banyak yang punya pemikiran seperti itu. Nah di sini aku bakal bantu kalian untuk memahami kalimat ini, kenapa nomor 1 dan 2 salah dan nomor 3 justru benar. Oke, stay tune ya. Oke, jadi ini tuh ada hubungannya dengan pola kalimat. Cuma sebelum bahas tentang pola kalimat, aku mau bahas dulu tentang kosakata, oke? Jadi di sini aku mau tanya dulu nih, kalian tahu kan bedanya A sama B? A itu termasuk kosakata, sedangkan B itu termasuk apa? Kalimat. Kosakata kalimat, gampang ya. Jadi kalimat itu apa? Kalimat adalah kosakata-kosakata yang disusun ya, disusun sesuai dengan pola kalimat yang berlaku pada suatu bahasa. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, ya kosakatanya disusun sesuai pola kalimat bahasa Indonesia. Kalau lagi belajar bahasa Korea, ya kosakata-kosakata ini disusun sesuai dengan pola kalimat bahasa Korea. Sampai sini paham ya? Nah sekarang aku mau menyenggol tentang satu hal yang jarang bahkan enggak dibahas oleh orang-orang, padahal ini termasuk hal yang penting. Apa itu? Yaitu jenis-jenis kosakata. Jadi jenis-jenis kosakata itu banyak banget teman-teman. Cuma yang perlu dipelajari untuk pemula ya, untuk pemula 3 dulu aja. Kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Nah bedanya kata kerja dan kata sifat tau lah ya, masa nggak tahu. Sedangkan kata benda jangan fokus ke bendanya aja. Jadi benda ini tidak terbatas hanya benda mati aja, cuma nggak aku jelasin karena aku udah pernah bikin VT khusus tentang kata benda, nanti kalian cari ya. Intinya untuk pemula kalian pelajari 3 jenis kosakata dulu, yaitu kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Lanjut, sekarang kita bahas tentang pola kalimat. Jadi pola kalimat antara bahasa Korea dan bahasa Indonesia itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu SPOK, kalau bahasa Korea SKOP. FYI, for information, K letaknya di depan sendiri bisa, jadi SKOP oke, KSOP itu juga oke. Nah ini kan pola kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea, tapi kalian harusnya tahu juga kalau kita mau bikin kalimat itu nggak mesti lengkap polanya. Jadi polanya SKP aja oke, SOP juga nggak masalah gitu kan. Bayangin aja setiap aku ngomong seperti ini, kalimatnya harus lengkap, kan nggak make sense ya. Jadi ini pola kalimat lengkapnya, tapi kalau kita ngomong atau bikin kalimat, pola kalimatnya itu nggak mesti lengkap. Nah ada satu informasi tambahan nih. Jadi untuk K di sini kan keterangan. Sebenarnya itu macam-macam teman-teman. Keterangan apa itu macam-macam. Cuma untuk pemula kalian wajib pelajari 2 dulu aja, yaitu keterangan waktu sama lokasi. Oke ya. Lanjut, sekarang aku akan bahas tentang pola kalimat. Jadi aku akan menggunakan teknik perumpamaan biar kalian lebih paham lagi ya tentang pola kalimat. So di dalam dunia ini jenis pekerjaan itu banyak banget. Ada yang namanya guru, dokter, hakim, jaksa, polisi, halo dek, dan lain sebagainya. Itu apa namanya, jenis-jenis pekerjaan kan. Nah dalam kalimat itu ada juga jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya apa ya? Ini SKOP. Ini aku umpamakan aja biar kalian lebih paham. Jadi kalimat itu punya jenis-jenis pekerjaan. Apa aja? S, K, O, dan juga P. Jadi ada 4 jenis pekerjaan dalam kalimat. Sampai sini paham ya? Dalam dunia ini yang kerja sebagai hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya itu siapa? Manusia ya kan. Nah kalau dalam kalimat yang kerja sebagai SKOP itu siapa? Kosakata. Tadi kita udah nyenggol sedikit tentang kosakata dan beberapa jenisnya. Nah di sini untuk pemula seperti yang aku bilang, kalian wajib pelajari kata kerja, kata sifat, dan kata benda dulu. Jadi ini kita ibaratkan sebagai manusianya ya, manusianya, pekerjaannya ini SKOP. Jadi ada 4. Nah sebelum kita melamar kerja pasti kita harus tahu dulu dong syarat-syaratnya. Misalkan kalau kalian mau melamar jadi pramugari, itu kan ada syarat-syaratnya. Contohnya tinggi badannya harus sekian gitu kan. Nah sama juga, jadi kalau ini kan kosakata ya. Kalau kosakata ini mau melamar kerja, entah itu sebagai subjek, keterangan, objek, ataupun predikat, harus tahu syaratnya apa. Nah di sini aku percepat aja ya. Jadi untuk SKO ya, subjek,
subjek, keterangan, dan juga objek, ini kebetulan syaratnya sama teman-teman. Syaratnya adalah kosakata-kosakata yang termasuk dalam kata benda. Ya, kata benda ini aku kasih contohnya nih. Kata benda itu apa? Orang, pelangi, TV, jeruk, bahasa Jepang, kucing. Ini contoh-contoh kata benda. Jadi tidak terbatas hanya benda mati aja ya. Benda hidup juga bisa termasuk kata benda. Nah, sedangkan untuk predikat ya, untuk predikat yang boleh melamar kerja itu nggak cuma kata benda aja. Jadi kosakata-kosakata yang termasuk kata kerja dan juga kata sifat dia bisa juga melamar sebagai predikat. Jadi kata benda itu contohnya tadi meja, banjir, anjing, cinta. Kalau kata kerja tidur, makan, berjalan, menari. Sedangkan kata sifat contohnya sakit, jujur, baik hati, gembira. Jadi kalau kosakata-kosakata ini dia mau melamar kerja sebagai predikat boleh karena apa? Memenuhi syarat. Review sedikit ya. Jadi yang boleh melamar kerja sebagai subjek, keterangan, dan juga objek itu hanya kata benda ya. Sedangkan kalau kosakata mau melamar kerja sebagai predikat, yang melamar kerja tidak hanya kata benda aja tapi kosakata-kosakata yang termasuk kata kerja dan kata sifat juga bisa melamar kerja. Lanjut ya teman-teman. Nah, kalau kita bekerja pasti dapat gaji dong ya kan. Nah, di sini ya di dalam dunia kalimat juga ada gajinya teman-teman. Jadi kalau kosakata itu bekerja sebagai S, K, dan juga O, dia bakal dapat gaji berupa partikel ya, partikel. Sedangkan kalau kosakata bekerja sebagai predikat, nanti dia juga dapat gaji tapi bukan partikel. Gajinya adalah akhiran kalimat. Nah, di sini aku kasih tahu secara sekilas ya tentang partikel. Jadi untuk subjek ya, subjek gajinya itu ada dua macam, enen atau ya, enen atau iga. Nah, aku nggak bahas tentang fungsinya biar nggak terlalu panjang karena kita fokus tentang pola kalimat dulu. Intinya kalau kosakata bekerja sebagai subjek, nanti dia dapat gaji berupa partikel enen atau iga. Lalu kalau kosakata dia kerjanya sebagai objek, dapat gaji berupa partikel elel ya. Partikel elel ini partikel objek. Jadi gajinya kosakata sebagai objek. Sedangkan kalau keterangan tadi kan ada dua tuh untuk pemula yang wajib dipelajari, waktu sama lokasi. Nah, nanti dia dapat gaji berupa partikel atau ESO. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan akhiran kalimat. Akhiran kalimat itu apa? Contohnya seperti ini ya. Nih, jadi akhiran kalimat itu kalian lihat ini, yang merah-merah ini. Jadi ini sebenarnya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu ya sama aja, cuma penggunaannya itu tergantung satu situasi dan juga hubungan kita dengan lawan bicara seperti apa. Ini sekilas aja ya. Nah, ini yang dimaksud akhiran kalimat. Nanti ini gajinya kosakata kalau dia bekerja sebagai predikat. Nah, nanti contoh kalimat yang aku kasih itu menggunakan akhiran yo ya. Tetap ini merupakan salah satu gaji kosakata kalau kerjanya sebagai predikat. Nah, tadi aku bilang kalau kita bikin kalimat nggak mesti lengkap pola kalimatnya, ya kan? Nah, ini juga nggak lengkap nih pola kalimatnya. Jadi pola kalimat ini terdiri dari subjek, objek, dan juga predikat. Nah, ini Mina dan Sagwa, ini jenis kosakatanya sama teman-teman, yaitu kata benda. Cuma mereka karena kerjanya di bidang yang berbeda, jadi kalau kata benda bekerja sebagai subjek dapat gaji berupa partikel enen karena akhiran vokal tambahkan nen. Sedangkan kalau kata benda bekerja sebagai objek ya, dia dapat gaji berupa partikel elel karena dia akhiran vokal tambahkan lel. Sedangkan ini apa? Termasuk predikat ya, predikat. Nah, ini predikat jenisnya kata kerja. Tadi predikat untuk pemula kita wajib tahu yang namanya predikat kata benda, predikat kata sifat, dan juga predikat kata kerja. Nah, ini predikat kata kerja. Mogoyo ini artinya makan, termasuk kata kerja kan. Nah, gajinya apa? Berupa akhiran kalimat. Tadi akhiran kalimatnya yang aku bilang contohnya itu adalah akhiran kalimat kan macam-macam. Nah, ini contoh yang aku berikan adalah akhiran kalimat berupa akhiran yo. Nah, sekarang kita balik ke sini ya teman-teman. Nomor 1 dan 2 langsung kita bahas ya. Panana dan emsik ini benar, termasuk kata benda. Tadi syarat untuk menjadi objek ini kan ditempel partikel elel. Berarti kan di sini kalimatnya itu objek ya. Nah, benar, syarat untuk bekerja sebagai objek adalah kosakata-kosakata yang termasuk kata benda. Ini banana dan emsik benar, termasuk kata benda. Nah, tapi kalimat ini salah. Salahnya di mana? Karena kalau kita mau bikin kalimat
yang mengandung objek itu ada aturan mainnya. Kalau kita mau bikin kalimat mengandung objek, itu harus ada predikatnya. Ini udah aturan dari sananya. Jadi kalau tidak ada predikat, tidak akan ada objek. Oke? Jadi bisa dibilang objek itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa predikat. Tapi tadi predikat kan ada 3 macam ya kan? Kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Apakah yang menjadi pasangan objek ini semuanya? Tidak, teman-teman. Jadi yang menjadi objek ini benar predikat, tapi predikatnya apa? Hanya predikat kata kerja aja, nggak bisa kata benda ataupun kata sifat. Oke, jadi di sini objek plus predikat itu kita bikin detail. Predikatnya apa? Predikat kata kerja, yang lain nggak bisa. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Manayo ini artinya banyak dan masisoyo ini artinya enak. Apakah dia termasuk kata kerja? Tidak, termasuk kata sifat ya. Termasuk kata sifat. Otomatis kata benda di sini nggak bisa kerja sebagai objek ya. Jadi tidak tepat kalimat ini. Kenapa? Tadi sudah dibilang kalau di sini objek pasti sampingnya itu ada kata kerja karena objek tidak dapat berdiri sendiri tanpa kata kerja. Sedangkan di sini kata sifat, otomatis kata benda di sini tidak dapat bekerja sebagai objek. Jadi tidak memenuhi syarat ya. Di sini manayo termasuk kata sifat ya. Jadi jenis pekerjaannya apa? Jenis pekerjaannya adalah predikat kalimat. Dan di sini tadi otomatis dia bukan sebagai objek karena tidak memenuhi syarat. So, di antara subjek atau keterangan, dia itu paling tepat menjadi subjek. Nah, subjek itu kan tadi ada 2, enen sama iga. Di sini aku nggak bahas tentang perbedaan keduanya ya, jadi aku langsung aja kasih jawabannya. Di sini partikelnya bananaka. Bananaka manayo. Banananan juga oke, cuma ini penggunaannya tergantung situasinya seperti apa. Cuma tips dari aku, kalau ada satu kalimat seperti ini aja, kalian isi pakai iga. Jadi bananaga manayo. Lanjut ya, masisoyo ini artinya tadi apa? Enak. Enak termasuk apa? Kata sifat. Di sini posisinya dalam kalimat sebagai apa? Sebagai predikat. Sama juga dia tidak memenuhi syarat sebagai objek. So, antara subjek atau keterangan yang paling masuk akal dia itu sebagai subjek kalimat. Sama juga kalau ada satu kalimat seperti ini aja, kalau disuruh pilih antara enen atau iga, pilih iga. Jadi emsigi. Emsigi masisoyo. Lanjut ke soal terakhir. Ini udah oke ya. Ini subjek, ini objek, ini predikat. Predikatnya predikat apa? Predikat kata kerja. Di sini cinggu termasuk jenis apa? Jenis kosakata yang kita pelajari ada 3, KB, KS sama KK. Ya, KK. Ini cinggu ini termasuk jenis kosakata kata benda. Nah, bener kan? Kalau jenis kosakatanya kata benda, dia bisa melamar kerja sebagai objek. Bener, dia sebagai objek. Terus kalau mau bikin kalimat yang mengandung objek, harus ada temennya, yaitu predikat kata kerja. Manayo ini artinya bertemu. Jadi udah bener kalimatnya, contoh 친구를 manayo. Nah, teman-teman, kalau kalian mau les atau beli materi atau mau intip dulu materi gratisannya, kalian buka TikTok aku, jangan lupa di-follow. Lalu di sini nanti ada link ya. Ada link, kalian tap aja. Jadi informasi mengenai les, beli materi ataupun lihat materi gratisannya semua ada di sini ya. Kalian kepoin aja. Nanti tampilan materinya kayak gini, menarik ya, colorful, dan juga aku pakai konsep yang unik banget, yaitu storytelling. Jadi nanti kalian bacanya nggak bakal bosen, nggak merasa monoton, malah kalian kayak diajak ngobrol gitu ya. Oke, kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh, tinggal DM aku aja.